Peluang dan tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan global. Tantangan berpancasila dalam kehidupan global. Kita sedang berada pada abad ke-21. Abad ini ditandai dengan kemajuan teknologi yang pesat. Pertukaran informasi, penggunaan internet, pemanfaatan big data, dan teknologi otomatis adalah fenomena yang dapat dirasakan pada abad sekarang. Jika kalian memiliki perangkat elektronik seperti smartphone dan laptop ditambah dengan jaringan internet, dapat membawa kalian melanglang buana berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain, bahkan dengan orang yang sangat jauh sekali. Nah, sekarang coba kita bayangkan hal sederhana tentang pekerjaan. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, orang yang memiliki mesin ketik dan kemampuan mengetik cepat akan dicari banyak orang. Bisa menjadi pekerjaan yang dapat menghasilkan uang. Namun, jika kita hanya memiliki keterampilan seperti itu pada masa sekarang, tentu tidak mudah mencari pekerjaan. Karena perkembangan teknologi sedemikian cepat mengubah peluang dan tantangan zaman. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pernah melaporkan bahwa sampai tahun 2030 akan ada 2 miliar pegawai di seluruh dunia yang kehilangan pekerjaannya karena diganti oleh teknologi. Wah, nggak kebayang sih dunia bakal secanggih apa. Itulah tantangan yang harus kita hadapi. Lalu bagaimana tantangan tersebut berhubungan dengan konteks penerapan Pancasila? Ayo kita lanjutkan pembahasannya lebih mendalam. Let's go. Berikut 3 tantangan berpancasila dalam kehidupan global. 1. Tantangan ideologi. Pada era teknologi informasi ini, Pancasila akan diuji seiring dengan masuknya ideologi-ideologi alternatif yang merangsek dengan cepat ke sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu, bagaimana jika ideologi-ideologi lain masuk ke masyarakat Indonesia yang notabene-nya sudah berpancasila? Beberapa ideologi yang mulai masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Radikalisme seringkali diidentikan dengan ekstremisme. Ekstremisme kekerasan adalah pilihan sadar untuk menggunakan kekerasan atau untuk mendukung penggunaan kekerasan demi meraih keuntungan politik, agama, dan ideologi, atau bisa juga dimaknai dukungan terhadap kekerasan yang dimotivasi dan dibenarkan secara ideologis untuk meraih tujuan-tujuan sosial, ekonomi, dan politik. Sementara itu, terorisme dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 diartikan sebagai penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan situasi teror atau rasa takut terhadap orang banyak dan menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas harta benda orang lain yang mengakibatkan kerusakan atau kehancuran objek-objek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, dan fasilitas internasional. Selain itu, yang gak kalah membahayakan adalah konsumerisme. Konsumerisme merupakan paham terhadap gaya hidup yang menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan. Konsumerisme bisa juga disebut gaya hidup boros. Orang-orang yang terkena ideologi ini cenderung senang dan bahagia ketika membeli sesuatu, sekalipun tidak dibutuhkan. Tujuannya bisa beragam, mulai dari pamer, gengsi, mencari perhatian, sampai sekedar ikut-ikutan. Yang paling parah adalah ikut-ikutan. Akibatnya, demi memenuhi kebahagiaannya, seseorang bisa melakukan apa saja, sekalipun melanggar norma dan konstitusi. Ekstremisme, radikalisme, dan konsumerisme adalah ideologi yang sudah tentu bertentangan dengan Pancasila. 2. Hoaks dan post-truth. Salah satu dampak lain dari tingkat pesatnya teknologi informasi adalah banjirnya informasi. Pada era sekarang ini, setiap dari kita menjadi konsumen dan produsen informasi sekaligus. Disebut konsumen karena kita juga menerima dan menyerap beragam informasi dari berbagai kanal, baik berupa radio, televisi, atau medsos seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan YouTube. Kenapa kita semua bisa menjadi produsen informasi? Karena kita menyiarkan apa yang kita ketahui kepada publik luas melalui medsos yang kita punya.
Dampaknya pertama, karena bajingan informasi tersebut, kita disuguhi bermacam-macam informasi, dari yang penting sampai yang tidak penting, baik yang valid kebenarannya ataupun yang tidak, mulai dari yang kita butuhkan sampai hal-hal yang tidak kita butuhkan, dan mulai dari yang bermanfaat sampai hal yang berbahaya. Akibatnya, kita seringkali kebingungan menentukan mana jalan yang baik dan mana jalan yang menyesatkan. Kominfo telah mengidentifikasi 3.901 berita palsu atau hoaks selama periode Agustus 2018 sampai November 2019. Wah, serem juga ya, banyak berita bohong. Dampak kedua adalah dampak lanjutan dari beredarnya hoaks tersebut, membawa kita pada suatu kondisi yang disebut post atau truth. Pancasila kebenaran. Post atau truth adalah kondisi di mana fakta objektif tidak lagi memberikan pengaruh besar dalam membentuk opini publik, tetapi ditentukan oleh sentimen dan kepercayaan. Misalnya, ketika seseorang membenci kelompok tertentu, tersebar berita keburukan dari suatu kelompok tertentu akan dianggap sebagai kebenaran. Gak peduli siapa pembuat berita, tidak mengecek juga berita benar atau tidak. Sebaliknya, jika ada informasi-informasi baik tentang kelompok yang dibenci tersebut, tidak dipercayainya sekalipun itu kebenarannya. Ketiga, dampak yang lebih jauh adalah masyarakat mudah diprovokasi, diadu domba, dihasut, dan ditanamkan benih kebencian melalui informasi-informasi hoaks yang terus-menerus disampaikan sampai dianggap kebenaran. Akibatnya, timbul permusuhan sesama bangsa, kebencian kepada bangsa lain, timbul upaya memecah belah bangsa. 3. Tantangan global. Tak hanya berkomunikasi, pada saat bersamaan kita juga bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Persaingan ini juga terjadi dalam bidang pekerjaan. Maka dari itu kita harus memiliki kompetensi dan keterampilan yang setara dengan bangsa-bangsa lain. Berikut kecakapan yang diperlukan untuk menghadapi abad 21 ini. Literasi dasar. Kemampuan menggunakan core skill untuk kehidupan sehari-hari. Literasi membaca, numerasi, literasi IPA, literasi TIK, literasi finansial, literasi budaya dan bermasyarakat. Kompetensi. Kemampuan peserta didik menyelesaikan permasalahan kompleks, berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Karakter. Kemampuan peserta didik menghadapi perubahan pesat pada lingkungan, ingin tahu, inisiatif, gigih, adaptif, kepemimpinan, kepekaan sosial dan budaya. Untuk dapat bersaing dan berkontribusi dengan baik dalam skala global pada abad ke-21 ini, kita perlu memiliki sejumlah kecakapan, literasi, kompetensi, dan karakter. Dunia sedang menghadapi sejumlah tantangan global yang tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Krisis lingkungan, pemanasan global, pandemi, kekerasan, dan perang global adalah beberapa contoh tantangan global yang tidak bisa ditangani sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama dan kolaborasi lintas negara dengan melibatkan semua pihak. Peluang berpancasila dalam kehidupan global. Setelah mengkaji tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan global, saatnya kita mengkaji peluang yang kita miliki untuk dapat berpancasila di kehidupan global. Kita perlu terus menampilkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam konteks global, sehingga Pancasila dapat hadir memberikan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan global. Bangsa yang religius, ramah, dan damai. Kita patut berbangga menjadi bangsa Indonesia. Di antara karakteristik Kuat yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah religiusitas, keramahan, dan mencintai perdamaian. Di Indonesia ada banyak agama atau kepercayaan, suku, ras, dan bahasa yang kesemuanya dapat hidup rukun. Kita masih memiliki sejumlah tradisi yang memberi semangat kerukunan dan perdamaian. Seperti di Bali ada tradisi ngejok, di Maluku terdapat tradisi pelagondong, di Papua ada tradisi bakar batu, di Dayak memiliki tradisi Baham dan masih ada banyak tradisi lain yang menggambarkan perdamaian atau bertujuan menyelesaikan konflik sehingga warga dapat rukun. Selain kekayaan tradisi tersebut, bangsa Indonesia juga bangsa yang religius.
bangsa yang memiliki spiritualitas tinggi karena keyakinan dan kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila sebagai kekuatan. Jika kita mengkaji nilai-nilai Pancasila secara mendalam, kita akan tahu bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi modal penting dalam kehidupan global ini. Dengan nilai ketuhanan, nilai agama yang dipegang teguh bangsa Indonesia menjadikan ia memiliki akhlak yang mulia, baik akhlak kepada sesama, kepada alam semesta, maupun akhlak sebagai warga negara. Dengan sila kedua, bangsa Indonesia memahami dan menghargai setiap orang, sehingga ini menjadi modal penting untuk melawan segala bentuk yang tidak memanusiakan manusia, seperti melakukan diskriminasi, perundungan, bullying, stereotip, dan kekerasan. Dengan sila ketiga, bangsa Indonesia memiliki semangat nasionalisme yang tinggi. Dengan sila keempat, bangsa Indonesia selalu mendahulukan musyawarah sehingga segala bentuk perilaku main hakim sendiri tidak dibenarkan. Dengan sila kelima, bangsa Indonesia senantiasa bersikap adil, bahwa setiap manusia memiliki hak asasi yang sama. Semua nilai Pancasila tersebut tidak hanya tertulis di buku pelajaran ataupun undang-undang, tetapi telah menjadi tradisi yang berurat akar dalam masyarakat Indonesia. Meningkatkan keterampilan diri. Masyarakat Indonesia harus membekali diri dengan berbagai keterampilan seperti kolaborasi, komunikasi, literasi, dan lain sebagainya. Keterampilan ini penting untuk menjadi modal agar dapat meningkatkan peluang penerapan Pancasila secara global serta berkompetensi dengan warga dunia lainnya.